rekan. Halo rekanita. Terdengar suara saya? Iya, terdengar. Mungkin langsung mawon nggih, langsung dimulai. Tempat dan waktu saya persilahkan. PPT-nya yang share screen saya apa ada yang lain? Wadah. Terima kasih sebelumnya dari teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sekali bisa diajak yang mau situasinya langsung saja nih. Next. Mungkin sebelum kita memulai webinar, kita doa lebih dahulu, kita kirim pihak kita dua di Al-Fatihah. Biasa pada doa kita kenikmatan usia hidup yang sudah kita akan semoga bisa tetap semangat apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat ke depannya. Al-Fatihah. Kira-kira tidak itu nggak kedengaran rame enggak kakak Nita di sini? Karena saya lagi di sekolahan ini soalnya menjadi. Jadi mungkin itu tadi sudah dibaca ya. Saya di situ ada moto saya, tak ada kata yang tak sebelum mencoba. Itu yang baru di mana apa ya? Yang itu aku harus nyobain belum itu gagal. Kalau itu gagal, berarti aku harus coba lagi sampai dimana titik bawah itu ada. Next. Ini tema kita ya yang akan kita kupas pada siang hari ini, yakni IPNU IPPNU sebagai sarana dalam membangun karakter bangsa. Banyak karakter yang akan kita itu bisa sekarang tuh bisa realisasikan dan lain sebagainya. Next. Nah, sudah tahu itu gambar apa saja? Ada yang bisa menjelaskan gambar apa saja itu?
mabuk, mabuk. Terus tawuran, tawuran. Hamil, Terus hamil di luar Jalan nikah. bebas. pelecehan, Hamil di luar nikah. dari apa itu? Pembunuhan. Pembunuhan. Terus ngopi, itu Narkoba. ngepil, ngepil, narkoba. Klub Benar. pergaulan ya. Kenapa sih remaja-remaja sekarang itu banyak atau bukan banyak sih, ada yang tersesat ke dalam hal-hal negatif yang seperti itu. Kira-kira apa sih faktornya? Pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Ya, tidak itu. Jangan nih, lalek kene kita yang sudah kenal Ibnu IPPNU ya pasti enggak sih ya. Masa ya aku arek IPNU IPPNU, masa ya aku iki apa minum-minuman keras kan ya enggak mungkin. Makanya itu penting sekali, pentingnya IPPNU itu bagi kalangan kita pelajar. Pelajar itu SMP, SMA, dan juga mahasiswa. Nah, seperti tawuran, bukannya menyinggung sebelah enggak. Kan biasanya di organisasi sebelah itu kan ini ada demo. Nah, seperti itu. Nah, jangan sampai saya anak PKPT juga double itu, tapi teman ikut ya boleh demo, tapi juga harus tahu apa batasan. Jadi harus tahu, pokoknya nggak sampai membunuh. Nah, maka dari itu anak-anak bangsa itu harus ada karakter bangsa seperti apa sih yang menjadi yang akan menjadi ini PPNU. Jadi karakter bangsa, kita kupas di karakter dulu. Karakter itu seperti apa? Karakter itu adalah kalau dari KBBI akhlak, kayak akhlak bukti. Selain di PPT saya, kira-kira apa yang? cara pola pikir, mindset. Datanya berawal dari pikiran. Anjay. Benar. Nah, itu karakter, artinya dari karakter di situ, pribadiannya seseorang. Jadi watak, kalau di manusia itu karakter itu wataknya. Contohnya wataknya si A itu pendiam, ini dan lain sebagainya. Yang kita kupas itu bagaimana kita menselaraskan watak kader bangsa ke depan dengan kader IPN seperti itu. Soalnya kita spill sedikit ya. Soalnya Kongres itu bulan Agustus itu IPPNU saat itu mau ada pemotongan usia sampai usia 24. KPT itu mau kayak dihilangkan. Saya kemarin pas ikut rapat pimpinan cabang di Gresik itu gede-gede kamu. Fondasi karakter yang kuat sebagai seseorang kader IPPNU gitu rekan-rekan. Aslinya pas sekali kita diskusi masalah-masalah yang seperti ini di era-era seperti ini, apalagi di era panas-panasnya Kongres. Jadi Kongres kan 13 Agustus. Nah, ini tuh panas-panasnya Kongres. Saya sangat mengapresiasi sekali adanya adanya webinar ini, karena nanti kita akan membuka mindset dari rekan-rekan kita di sini bahwasanya penting sekali kita itu memperkuat fondasi yang di bawah seperti itulah. Tanya rekan kita, misalnya PKPT dihapus, ini tak takokno rek,
sesuai rapim itu. Aku tanya, nah misal dihapus KPAR, PKPT, itu mau diganti apa? Terus pusat itu mengusulkan kalau ada yang namanya PK komunitas. PK komunitas. Tapi yang tak sampaikan ini itu belum sepenuhnya disetujui sama PP. Maksudnya belum sepenuhnya diketok palu dengan PP. Tapi itu kemarin dibahas karena dari pimpinan wilayah yang disampaikan ke pimpinan cabang. Jadi sampai situnya, makanya sampai kader PKPT itu harus punya wawasan dan pola pikir. Misalnya PKPT itu pasti kudu apa dampaknya, apa banyak sekali dampak-dampak yang terjadi. Seperti itu. Pasti ya gelo, tapi ya kita berdoa saja semoga PKPT tetap berdiri ya sampai kapan. Nah, kemudian karakter itu identik dengan kepribadian atau akhlak moral kader. Ibnu ya enggak di Ibnu PNU kayak di semuanya, di semua organisasi ataupun di semua tingkatan apapun. Cerdas itu boleh, pintar itu boleh, tapi harus ingat adab itu masih di atas ilmu. Percuma dia pintar, percuma berakhlakul karimah yang baik, berpenampilan yang baik seperti itu. Nah, dan tidak lagi keluar dari mabadi khairul ummah. Misalnya kita di sini kita disuruh panitia, kita belajar karakter bangsa itu yang seperti apa? Karakter bangsa itu yang merupakan perwujudan dan pengamalan dari Pancasila. Seperti kayak Pancasila poin-poinnya, misal poin 1 ketuhanan yang Maha Esa, berarti ketakwaan dan lain sebagainya. Nah, karakter dasar. Nah, ini materi makesta ini. Karakter dasar di Ibnu IPPN itu yang biasanya disebut dengan mabadi khairul ummah. Nah, kira-kira ada yang bisa menjelaskan enggak? Berapa macam dan apa saja sih mabadi khairul ummah itu? Pembagiannya. So pasti wis mari makesta kabar gini-gini. Sudah selesai makesta semuanya kan? Apa itu makesta? Oh, belum. Ya Allah, berarti masih kader baru. Ya, Berarti masih mahasiswa baru ini, kita belum. Ya, maba. Iya. Ada yang ini dari panitia mungkin ada yang bisa menjawab. Pembagian mabadi khairul ummah itu apa saja? At-ta'awun. Nah, terus Al-istiqomah. al-istiqomah, at-ta'awun, terang 3. Al-adalah, al-amanah, wal wafa bil ahdi, sidqu. Ya, benar. Masya Allah. Masya Allah. Urutannya Atau asiku, al-amanah wal wafa bil ahdi, al-adalah, at-ta'awun, terus al-istiqomah. Jadi kita sebagai kader Ibnu PNU itu harus jujur. Itu mau jujur. Al-amanah wal wafa bil ahdi, dapat dipercaya. Terus al-adalah, adil kepada temannya atau kepada misalnya pemimpin atau kepada anggota-anggotanya dan lain sebagainya. Kemudian at-ta'awun, saling tolong menolong terhadap teman-temannya, kader Ibnu PNU yang lain, tidak hanya di PKPT saja atau PAKPT saja seperti itu. Terus yang terakhir ada al-istiqomah, yaitu bisa selalu beristiqomah, teguh pendirian dalam beribnu PNU. Next, Mbak. Nah, ini tadi sudah tak sebutkan. Nah, aslinya banyak ini tadi tak rangkum sendiri.
nilai-nilai karakter yang dibutuhkan bangsa. Kalau dari sila pertama, itu kira-kira muncul poin yang mana saja? Tak badai. Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti poin yang mana saja? 1. Keimanan dan ketakwaan. Terus? 1. Terus? 8. 8. Toleransi. Oh iya, toleransi kepada agama lain misalnya. Terus ada lagi? 7. 2. 9. 4. 5. Ikhlas. 4. Keikhlasan ya. Semuanya. Terus iki 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kira-kira yang mana? 7. 7. 9. Saling menghormati sama manusia, gotong royong. Terus 12. Musyawarah. 11. Musyawarah. musyawarah. Keadilan. Musyawarah lah dewe yo. 2. Sama manusia kerjasama, ramah tamah. 11. Terus yang ketiga, poin Pancasila yang ketiga yang mana kira-kira? 15. Gotong royong. 9. Indonesia ya bisa gotong royong. 15. 15. Persatuan. Ada lagi persatuan Indonesia ya, persatuan. Patriotisme. Nah, terus yang keempat, rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. 11. Musyawarah. 11. Terus Gotong royong. gotong royong. 18. Kerja keras dan pantang menyerah. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang paling 17. 16. harga dan harga diri ya. 16. Nilai-nilai karakter yang dibutuhkan bangsa. Iki ku masih lah, aslinya masih banyak. Lek sampean definisikan lagi kayak karakter itu kayak misalnya karakter gini siapa ini? Misalnya karakter Siti Nurul Hidayah, iki pendiam, misalnya jadi karakter itu mau kayak keimanan dan ketakwaan. Nek bangsa ya berarti ya iki kedisiplinan. Kedisiplinan mah belum direk. 1. Disiplin sholat. Disiplin sholatnya boleh sih. boleh tepat waktu ya. Awal itu suka yang tepat waktu. Ya next Mbak. Nah, ini poinnya di sini. Seberapa pentingkah Ibnu dalam membangun karakter bangsa? Ada yang bisa menjawab? 2 anak. Penting. Kenapa penting? Ya karena bisa buat sandaran kita. Sandaran utama. Bisa dijadikan sebagai potensi utama. Mas, nggak sandaran utama ya aree. Waduh. Bunda ya sandaran utama. Mana aree sandaran utama ya boleh sandaran utama ya. Fondasi kita. Ada yang lain lagi? Seberapa pentingkah Ibnu dalam dirimu? Penting. Dalam membangun Tergantung orangnya. Wadah perjuangan PBNU itu kader penting Nahdlatul atau Ulama. tidak? Sebagai pegangan. Gerbang awal dalam memasuki gerbang Nahdlatul Ulama. Subhanallah. Agar bisa mewujudkan apa? agar bisa mewujudkan pribadi yang mencerminkan akhlakul karimah dengan pegangan dan pedoman yang diberikan oleh
Ibnu IPPNU. Penting. Ya, kita buka slide selanjutnya. Google. Google tak boleh dikira Google kanca-kanca. Wikipedia ya. Next, Mbak. Iki ada anu nih. Di next, Mbak. Sudah. Nah, PR kita sebagai kader IPNU IPPNU dari pernyataan tadi, seberapa pentingkah sih IPNU IPPNU dalam membangun karakter bangsa? Nah, itu mengenai berarti ada hubungannya dengan mengenai urgensi dan eksistensi IPNU IPPNU. Urgensi itu berarti seberapa penting tadi. Eksistensi itu apa di dunia remaja, dunia milenial zaman sekarang ini. Nah, maka penting untuk segera sadar dan tindak lanjuti dengan bidang 2 garap. Yang pertama yaitu penguatan kaderisasi. Nah, kira-kira aku tanya ya, bedanya kan webinar kaderisasi. Bedanya kaderisasi, pengkaderan sama kader itu apa? Kaderisasi, pengkaderan sama kader itu apa? Kader itu orang. Kaderisasi itu Kaderisasi itu programnya. Pengkaderan itu Pengkaderan sedang kegiatannya. dilakukan. Kader itu setelah dilakukan. Kader itu orangnya, kaderisasi itu programnya. Pengkaderan? pengkaderan itu prosesnya. Aja. masuk. Tuh, berarti kader itu orangnya, maksudnya subjeknya. Subjek atau objek nih, orangnya ya. Terus kaderisasi apa? Sistemnya atau proses. Balik pengkaderan. Sistem pengkaderan proses ya. Kayak proses mengikuti Pakesta seperti itu. Nah, ini yang penguatan kaderisasi. Kaderisasi itu kita kalau berbicara mengenai kaderisasi itu luas, tidak hanya kaderisasi formal kayak sama ikut Pakesta, Lakmut, latihan atau latihan kepemimpinan. Itu tidak hanya itu saja, tapi di bidang kaderisasi itu ada 3 lingkup. Yang pertama, kaderisasi formal. Nah, kalau kaderisasi formal itu nanti ini kita fokus di 3 ini, Pakesta, masa kesetiaan anggota, latihan kader muda, sama latihan kader utama. Ini juga tidak mudah kalau kita mau ke tingkatan atasnya, karena semakin kita, misalnya kita mau ikut Lakmut, itu pasti ada seleksi. Kalau ikut Lakmut, ya pasti ada seleksi yang ketat sekali. Jadi benar-benar kita ditakdirkan menjadi latih kader utama atau seorang instruktur atau pelatih, ya berarti samen itu adalah orang-orang yang sudah terpilih. Seperti itu. Nek sek Pakesta katakanlah ya memang terpilih sih, cuma sek kayak ngono sek awal permulaan, samen sek masih misalnya lek samen kuliah di Winsa itu samen tuh masih di gerbang masuk Winsa seperti itu. Nah, baru dikatakan kalau sudah Pakesta itu baru dikatakan anggota IPPNU. Itu sudah belum Pakesta Mbak, belum Pakesta. Ya memang belum jadi anggota resmi, tapi bisa dikatakan menjadi calon anggota. Nah, kalau kaderisasi yang lain, ada kaderisasi non formal sama informal. Kalau non formal itu seperti ini, latihan instruktur dan latihan pelatih. Nah, ini pernah saya ikuti baik di cabang sama di wilayah. Nah, ini nanti outputnya itu akan mengawal kaderisasi. Misalnya kalau latihan tingkatan cabang, berarti mengawal kaderisasi
di tingkatan cabang, baik nanti ada Makesta atau Makesta diadakan PAC, PKPT, Lakmut diadakan PAC, PKPT, itu sampean punya kewajiban untuk mengawal. Kalau di wilayah, kita kalau menjadi instruktur pelatih wilayah, berarti kita ada kewajiban mengawal di cabang seperti itu. Nah, apalagi alumni PKPT IPN UINSA itu banyak sekali yang menjadi apa ya, kayak ikon bukan hanya ikon tapi penggerak di PW IPN Jawa Timur. Banyak sekali alumni dari PKPT IPN UINSA. Jadi kalian tuh harus bangga kalau punya alumni yang sangat luar biasa. Seperti kayak Erkan Taufik yang sekarang jadi sekretaris PW IPN Jawa Timur. Itu dulu alumni ketua PKPT itu tuh di UINSA, di PKPT tahun berapa? Kalau nggak salah tahun 2015. Ke bawah. Seperti rekan Ferry yang kemarin baru lengser itu masuk PW, dengan Kasonia masuk PW juga, banyak yang masuk pimpinan wilayah. Next, yang kedua ada penataan kelembagaan. Nah, penataan kelembagaan ini yang maksud tadi, kalau kita misalnya yang biasanya saya gembor-gemborkan, kalau biasanya di tingkatan anak cabang atau di tingkatan cabang, itu yang saya gemborkan pendirian komisariat di sekolah-sekolah. Karena apa? LP Ma'arif itu mau membuat organisasi sendiri yang melalui komisariat. Misalnya LP Ma'arif buat organisasi yang melalui komisariat di sekolah-sekolah SMP SMA. Ibnu PN ini mau bidang anggarannya di mana loh? Nah, itu. Terus PKPT mau dihapus. Berarti secara tidak langsung itu AP materi Ibnu PN loh. Maka dari itu kalau penataan kelembagaannya di PKPT seperti kayak kalau penataan kelembagaan itu soalnya sih ya. Sudah lama. Biasa kok. Hostnya bisa di mute nggak? Sudah. Kalau penataan kelembagaan, misal di PKPT berarti tugas dan PR sampean bagaimana caranya. Misalnya kita itu kan kalau kalau membuat rencana atau strategi itu harus ada kemungkinan terbaik dan kemungkinan terburuk. Nah, misalnya besok setelah kongres itu PKPT masih ada, berarti sampai-sampai yang akan menjadi kader dari PKPT IPN UINSA itu harus dan wajib memberikan gebrakan baru di PKPT IPN UINSA, karena eksistensi PKPT IPN UINSA itu adalah kiblat dari PKPT se-Indonesia. Bukannya paling tua, enggak, cuma ada insya Allah paling tua. Kayak aku nggak bisa ngaran nih sih paling tua. Sekarang mungkin usianya usia 20-an 22 ya. 21 apa 22 PKPT sekarang? 22. 22. Mengikuti tahun nih. Sekarang 22, Pak 22. Insya Allah seperti itu. Lah, 22. PKPT itu didirikan 2003. Iya deh. 2003 enggak? Ayo tak tahu PKPT IPN UINSA didirikan kapan? 1945. Ketara Google. Halo. Waktu zaman PKI, Mbak. Kok PKI? Enggak ya. PKPT IPN UINSA. Sekarang periode yang keberapa? Rekan Iqbal sama rekan Nita Sinta ini periode yang keberapa?
7. 1998. Nggak tahu ya. Soalnya sama saya belum di PKPT ya. Ya. Kalau kita cerita nih di PAKPT. Di PAKPT ini periode yang keberapa? Aku tanya. Kedua ya? Mbak. Kedua. Yang kedua. Jadi biar tahu ceritanya, kalau dulu saya kan Makesta angkatan 2018. Nah, dulu itu belum ada namanya PAKPT. Jadi masih IPNU, IPPNU, FTK. Saat saya Makesta, itu baru dibentuk yang namanya koordinator fakultas yang menaungi kader-kader IPNU, IPPNU di fakultas itu. Kalau bahasanya sekarang itu ketua PAKPT. Tapi bahasanya dulu itu koordinator fakultas. Nah, saya dulu itu partner gandengnya sama rekan Fatur PAI. Jadi saya sama rekan Fatur itu koor fakultas 2018 19. Kalau dilanjutkan sama IKAS sama Nuzula 1920. Terus selanjutnya itu aku nggak tahu Isan sopoe. Terus kemarin iki sampai iki. Rekanita sopoe Aprilia sama tadi itu ketua itu. Itu seperti itu ceritanya. Dicari iku lho Rumi. Iku cari Rumi. Si arek. Hah? Ya. Oke, maaf ya, tadi sponsor. Hah? Lanjut ya. Jadi seperti itu dulu itu apa ya? Kayak ngono secuil sejarah dari IPNU IPPN di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dulu itu saya programnya itu lebih ini, Rek. Aku dulu itu sering, pokoknya itu setiap bulan itu pasti ada kajian. Kajiannya nanti diambil dari pengurus PKPT, misalnya dari anu atau dari alumni. Nah, alumni yang di atas saya itu tak tanya dulu, memang ada koor, cuma nggak begitu diadakan gebrakan kegiatan enggak gitu. Terus apa ya, kayak kegiatan besar yo kayak sekarang, kayak di ini kayak ziarah wali di Surabaya nanti nyewok land kayak gitu. Saya ngerangkul arek-arek FTK yang seliting sama saya yang 2018 2019. Terus diganti sama Nuzula, rekan Nuzula sama rekan Ikhlas tadi. Next. Ini urgensi kita dalam berilmu PPN menurut saya ya. Jadi kita tidak lepas dari yang namanya sifat dari IPNU dan IPPNU, yang dimana ada keterpelajaran, ada sosial keagamaan, ada kebangsaan, kemasyarakatan, sebagainya. Jadi penting apa sih kita itu ikut IPPNU? Itu mengkader. Sifat IPPNU itu bersifat keterpelajaran dan kaderan. Jadi tahap kader itu ada 3. Sampai di kader, terus sudah menjadi kader, kemudian sampai harus mengkader. Nah di situ itu saya di akhir asli. Lek sampai nek sek di kader
jadi kader gak lapo-lapo, mesti nggak ngapa-ngapain, nggak ada imbasnya, entah itu di PAKPT, di PKPT ya percuma. Kalian punya ilmu yang sampean dapat dari sini, nggak sampean apa namanya amalkan, nggak sampean ajak teman-temannya yang lain untuk berdiskusi, bertukar pendapat ya percuma. Apalagi kalian ini rekan-rekan kita Ibnu PPNU yang ada di PKP di perguruan tinggi yang nantinya akan menghadapi, meskipun kan mahasiswa itu identiknya dengan masyarakat kan. Jadi kalian itu gak stagnan di PKPT terus gitu loh. Jadi pasti akan kembali ke masyarakat. Aku dulu itu sama seniorku digituin. Kalau kamu sedok PKPT tapi rantingmu sama PAC-mu itu enggak bisa urip, mesti mati atau mati urip gitu lah. Nah itu ya percuma kamu berproses di PKPT. Akhirnya pas tahun 2019 itu saya disuruh nguripi ranting. Dela-dela kok jadi ketua ranting kayak gitu sama teman-teman. Terus keterusan di anak cabang. Akhirnya saya nyaman dan dipilih jadi ketua anak cabang sekarang di PAC saya. Kemudian di cabang, tapi di cabang ini saya cuma jadi anggota biasa dan jadi tim pelatih saja. Tapi saya tidak masuk di PW, di struktural PW tidak masuk. Cuma kalau di tim pelatihnya, kalau ada apa-apa, misalnya pengawalan latin-latin, pengawalan lakmut di BC, ingat lakmut ya, kalau bisa ya. Terus memfilter itu kayak menjaring. Ya benar, selain menjaring itu apa bahasanya? Kira-kira memfilter. Memilah. Memilah, mengklasterisasi, Nah itu memfilter. Kita itu kalau menjadi Ibnu PPNU yang sekarang itu harus pinter-pinter. Kita itu memilah apa? Misalnya kita itu dapat informasi dari sana kok ini, dari sini kok ini. Apalagi di usia kita sing notabene itu di usia remaja yang mau dewasa. Itu usia labil-labilnya usia. Kita tidak bisa memilah dengan baik. Maka kita pasti akan berkurang. Seperti itu. Lebih baik ya itu mau kalau ada masalah misalnya si A sampean dilokno ya awakmu lho dirasani ambek si iku ngene dan si B terus sampean hanya mendengarkan dari si A saja pasti sampean mangkel ambek si B sampean harus mendengarkan juga dari si B ya aku ki opo yo ambek awakmu kudu opo aku ki anu ngene misalnya pasti nih iki misalnya si A aku ngene tapi tidak dengan cara adu domba. Nah itu kalau kader yang sekarang ya itu harus benar-benar kader ini PPNU rawan sekali kalau di organisasi ada orang-orang atau subjek orang seperti itu. Makanya kita sebagai kader PPNU itu harus benar-benar memfilter dengan baik apa yang informasi apa yang akan kita dapat, terus apa yang akan kita kerjakan seperti itu ya. Terus yang ketiga adalah benteng aswaja. Kita di PPNU itu membentengi diri kita sendiri biar tidak terjerat ke dalam foto-foto yang tadi kayak kenakalan remaja, seks bebas dan lain sebagainya. Nah, wes kayak gitu, kayak tawuran, kenakalan remaja, minum alkohol, terus kecanduan narkoba, itu gimana mau ada masa depan? Insya Allah aku yakin arek sing saiki berkhidmah, berjuang di PKPT, PPNU insya Allah masa depannya baik, masa depannya bagus. Nih sama benar-benar berniat ikhlas. Soalnya saya sudah merasakan apa yang saya dapat dari PKPT itu sangat indah sekali. Di saat saya sekarang berorganisasi, di saat saya sekarang bermasyarakat atau dalam lingkup mengajar lah di sekolah.
Terus yang keempat adalah wadah silaturahmi. Wadah silaturahmi. Jadi kita itu kayak sini nih, aku kan nggak kenal sampean-sampean. Tapi berhubung kita dipertemukan di dalam satu webinar, meskipun gak gitu ketok-ketok seru wajahku, kalau sampean ketemu aku ya sopon rek. Kalau ke Gresik misalnya, oh Mbak Anissa, sampean Gresik mana? Saya Gresik Anyar. Kalau ke Gresik, di sini ada anak Gresik. Ada anak Gresik enggak di sini? Halo? Halo, Mbak. Iya, yang anaknya Saya, Mbak. ada. Saya dukun, Dukun nih. Bulangan. Nah, terus ada lagi selain dukun. Ada Mbak. Hah? Mana? Kolong panggang. Tangka. Panggang. Tanggang. Oh, balong panggang. Balong panggang ya. Balong panggangku berarti Mbak Tria. Ikut PAJ atau P ranting? Ya Mbak, ikut dua-duanya. Kedua-duanya, alhamdulillah. Ada yang dari Manyar? Nggak ada ya. Nah, seperti itu. Jadi kita itu ini kan saya bisa bersilaturahmi kepada sampean-sampean. Kayak lagi alumni sing berapa tingkat di atas sampean yo. Berarti berapa tingkat ya di atas sampean nek ngene tarbiyah. Tiga tingkat loh. Serdo ados, nek ado itu enggak begitu kenal ya. Soalnya saya juga wis jarang ke kampus. Kalau ya itu ada silaturahmi itu bersifat kemasyarakatan. Jadi urgensinya IPMI PNU itu di sini. Kita itu membuat jaringan. Jadi penting sih, bukan politik loh ya. Saya tidak bahas politik di sini, beda lagi. Ada yang ikut IPMI PNU yang sudah di atas kenal sama tokoh-tokoh politik gitu ada yang ikut politik. Tapi setelah menjabat. Terus iki contohnya selama ini saya mengajar kan saya kan juga selain di PNU kan itu di pramukaan. Nah itu saya ngajar les, ngajar. Waduh ini siapa ya? Mohon maaf untuk rekan Dani, mungkin bisa di-mute ya. Oke. Jadi karena jaringan-jaringan yang saya dapat di IPMI PPNU, terus di Pramuka, itu pekerjaan yang saya alami itu tanpa saya cari itu mesti ada yang nawari. Mbak iki yo, terutama kalau di IPP kan keseringan diminta materi iki. Jadi ya apa ya jaringan yang akan kita buat itu akan bermanfaat. Tambah kontak dan nambah penonton di story WA juga bisa. Kalian di sini yang nonton story maksimal berapa kira-kira? Konang ono sing akeh. 1000 ono ta? Maksimal berapa? Ayo. Paling banyak 80-an. 80-an. Ayo ada lagi paling banyak berapa? 150. 150. 360. 360. Terus $360 banyak ini. Rafida Hilmi ini Mojokerto ya.
Aku iki gara-gara tak bisukan sekitar 150. Ya, aku kayak wong-wong penting-penting gitu rek. Jadi aku sungkan kayak kayak wong sepuh-sepuh gitu. Jadi aku sungkan nek buat status-status yang rada-rada bucin gitu. Kata-kata yang agak bucin itu kan sungkan sih. Nah, itu status saya itu biasanya paling banyak itu 650-an. Hampir-hampir mau ke 700. Nek enggak tak bisukan ya 100 lebih. Ya enggak banyak sih itu. Ya enggak banyak sih tapi ya embung. Next ya. Nah, ini eksistensi beribnu IPPNU. Ada yang bisa menjelaskan apa sih eksistensi itu? Eksistensi sama urgensi kok apa? Nah, aku mau ngejobros gak paham. Apa eksistensi? Eksistensi itu apa? Apa yang kira-kira? Apa? Antusias. Antusias. Terus apa lagi? Apa lagi? Nah, eksistensi itu antusias kita beribnu PNU. Kayak ono branding kita ke depan di IPNU PNU itu harus bagaimana? Kayak ono kader IPNU PNU ada keselarasannya tadi. Eksistensi dan urgensi kader IPNU PNU sesuai dengan karakter bangsa. Nah, ini kan aku tadi kan sudah membedah karakter-karakter bangsa itu seperti apa. Halo? Sudah kedengeran ya suara saya? Nggak dengar. Dengar, Mbak. Jadi itu tadi eksistensi di sini urgensi dan eksistensi kita beribnu seperti yang saya jelaskan. Yang pertama, kader IPNU PNU itu harus kalau milenial, kalau kita bahasan milenial itu kader yang lahirnya itu di atas tahun piro, kader generasi Z itu di atas tahun berapa? 2000 ya? Iya, benar enggak? Ya, Nah, benar. Nah, nah itu saya tahun 2000. Nah, itu kader milenial dalam bereksistensi itu harus melek teknologi. Kita itu kalau dapat informasi apa-apa, menerima perubahan teknologi anjurannya, melek teknologi gini. Jadi apa yang ada teknologi sekarang kan, yo ada Instagram, yo masih banyak sekali lah kayak Twitter dan lain sebagainya. Itu pandai-pandainya kita itu mengolah teknologi tersebut biar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Nah, seperti itu. Misalnya digawe pacaran, tak opo. Wis iku tak digawe gak tak sebut rek. Ada sensi ya. Terus adaptif, milenial lebih cepat beradaptasi daripada generasi lain. Contohnya adaptif itu gini. Adaptif itu kalau ada pandemi kemarin, WFH, work from home. Kemarin kira-kira saat pandemi, di sini rekan-rekan kita ada nggak yang bekerja dari rumah? Seperti kayak
jualan online atau jualan-jualan di iki, soalnya kan bisa disambi, ya, bisa disambi kemana-mana, kuliah juga bisa disambi kuliah, bisa disambi sekolah. Kira-kira ada nggak rekan-rekan kita yang WFH kemarin? Siapa yang WFH kemarin pas pandemi? Halo? Halo. Ada enggak yang WFH? Work from home, kerja dari rumah. Atau sekarang waktunya liburan kuliah, misalnya iki jualan open PO apa di online gitu. Itu berarti sampean kalau begitu itu memanfaatkan waktu dengan baik. Kadang zaman sekarang itu WFH itu tidak hanya sistemnya itu tidak hanya jualan online PO, enggak. Kita memasukkan produk ke dalam misal Shopee, TikTok, itu aja wis ke branding, terus viral, itu aja sudah banyak yang beli gitu loh. Yang ketiga adalah achievement oriented. Nah, itu generasi milenial itu, generasi Ibnu PNU sekarang yang menjadi titik poin karakter Ibnu PNU, karakter bangsa, itu berorientasi pada pencapaian, memiliki sifat ambisius dan selalu ingin mencapai target. Nah, cara didiknya itu tergantung orang tuanya aslinya. Makanya tadi di foto itu ada foto pojok kanan sebelah bawah, itu kan ada kayak anak cowok yang broken home. Itu pasti imbasnya nanti di anaknya. Ya, anaknya broken home itu masih muda atau di sekolah di usia MI itu enggak masalah. Kalau di usia SMP, SMA pasti imbas sekali di pendidikannya, apalagi kuliah. Seperti itu. Nah, memiliki sifat ambisius dan selalu ingin mencapai target. Itu gini rekan-rekan kita itu boleh dikatakan seseorang yang itu ambisi, tapi ambisi itu harus berambisi positif. Karena kalau kita tidak ambisi itu nggak ada auranya untuk bersemangat. Seperti itu kalau saya ya. Nah, misalnya arek ngarani ambisimu lo gini, itu salah. Soalnya dia tidak yang bisa memahami diri kita adalah kita sendiri. Kan minta penilaian dari orang-orang. Misalnya diriku seperti apa dan lain sebagainya, itu nggak mungkin sampean harus 100% dia bisa memahami diri sampean sendiri, yang bisa meragai potensi, yang bisa tahu aku ini harus di bidang apa yang harus aku kembangkan di diriku. Itu ya dari diri kalian sendiri. Apalagi kita kalau mengenai seorang wanita, kesetaraan gender di masa-masa sekarang itu sudah banyak sekali. Kalau wanita itu tidak bisa dianggap remeh oleh laki-laki. Wanita juga bisa sejajar oleh laki-laki. Wong ini tokoh gender Islam sekarang itu sudah muncul first time, kalau nggak salah first time sih, ketua PBNU perempuan, bukan ketua umum ya. Kalau ketua umum kan Gus Yahya. Nah, kalau ketua PBNU perempuan itu siapa? Kalau dari Jawa Timur, kira-kira ada yang tahu? Ada dua nih Kak salah. Yeni Wahid. Sama Bu Khofifah. Nah, itu menunjukkan bahwasannya beliau itu menduduki posisi-posisi strategis di Nahdlatul Ulama di pusat. Yaitu mengangkat gender, keadilan gender bagi perempuan di Nahdlatul Ulama. Seharusnya Nahdlatul Ulama itu perkumpulannya hanya laki-laki. Karena ibu-ibu itu sudah di muslimat. Tapi karena di posisi NU sekarang, ya mungkin karena perkembangan zaman lah dan lain sebagainya, faktor yang mendasari. Milenial cenderung fokus dan memiliki perhatian penuh pada dirinya sendiri. Maksudnya gini, generasi seperti kita itu cenderung akan fokus dan memiliki perhatian penuh pada dirinya sendiri. Intinya gak gelem disalahno. Kayak ono apa-apa kok sik ngengkel dengan pendapat-pendapatnya. Bener enggak? Kadang sampean kayak gitu enggak?
Ya, aku tanya, karena sampean kayak gitu ndak? Iya. Iya, biasanya begitu. Nah itu makanya tarik pada urusan Riane dan lain sebagainya. Nah, dari itu boleh kita membela diri sendiri, tapi alangkah baiknya dan tidak mengandung pertengkaran ya, mau bisa mengkondisikan kata-kata dengan baik. Terus open minded, terbuka, pikiran terbuka. Yang berpikiran terbuka, mereka melihat perbedaan. Jadi kita itu harus open minded, berpikiran terbuka atau berpikiran yang luas, menerima perbedaan yang ada di sekeliling kita, seperti itu. Terus butuh perhatian. Nah, kaum seperti kita, kayak kaum milenial itu cenderung ingin populer, dan perhatian. Misalnya, contohnya, iki. Oleh karenanya mereka sangat obsesi dengan media sosial. Misalnya ini contoh kecil ya. Misalnya sampean gabut, moro-moro sampean nggawe status yang dimana itu bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan sing iso arek-arek ngechat sampean sing iso arek-arek kontaknya sampean itu ngechat sampean. Nah, itu sifat-sifat dari kita, eksistensi kita di situ. Terus mari ngono. Lah alangkah baiknya sifat-sifat seperti itu dialihkan misalnya kegiatan karakter-karakter yang positif. Maksudnya gini, kita boleh membuat snap WA, tapi bukan harus ya. Tapi nggak bisa itu ada yang dinamakannya belajar di situ. Misalnya ada kata-kata yang dimana menggerakkan hati seseorang. Lah aku tuh seneng buat snap WA kalau ada kata-kata mutiara, kata-kata opo. Aku seneng soalnya kita tuh tidak tahu kadang orang misalnya sedondonnya orang itu kita tidak tahu, misalnya dia baca kata-kata kita dia semangat dan kita dapat pahala, itu termasuk sedekah kecil buat kita. Sedekah kecilnya di situ, silaturahminya lewat media sosial di situ. Terus mudah bosan, milenial itu mudah merasa bosan, namun karakter ini justru membawa perubahan ke arah yang positif, suka berkreasi dan berinovasi dengan pemikiran-pemikiran yang baru dan lain sebagainya. Pasti periodenya yang sekarang sama periode-periode yang kemarin pasti berbeda, karena ya aku mau semakin ke sini itu pasti ada dulunya kayak gini makanya di lebih baik lagi ke sini programnya misalnya dan lain sebagainya kayak gitu. Itu cara eksistensi lah dalam berikna dan IPPN, terutama di pelajar NU milenial itu yang sekarang. Kita itu harus seperti apa, atau kita itu orang seperti apa. Jadi yang saya bahas itu tidak hanya kita harus seperti apa, tapi kita itu orang seperti apa. Ya, orang yang butuh perhatian, orang yang mudah bosan, orang yang meme gitu. Kita ya harus melek teknologi, kita harus adaptif, open minded, achievement oriented. Next, Mbak. Nah, di sini saya punya gambar. Tuh, jangan dilihatkan. Di sini saya punya gambar. Kira-kira ada yang memberikan penjelasan apa sih filosofi dari gambar yang saya sajikan ini? Apa kira-kira filosofinya? Ada teh, tapi nggak ada gulanya di luar, ada 2. Tehnya masih pahit. Terus ada sendok, ada gelas, ada piringnya. Cangkir ada piringnya. Apa sih filosofinya? Halo? Apa ayo filosofinya? Karena yang pahit belum tentu pahit. Karena yang baik belum tentu pahit. Terus?
terhadap kehidupan yang baik bersama-sama. Gimana? Gimana? Next, Mbak, lihatkan ininya. Teksnya. Hidup itu seperti secangkir teh. Bagaimanapun rasanya, itu tergantung bagaimana kamu meraciknya. Nah, sampean iku mau yang karena yang baik belum tentu pahit. Lek sampean jarno koyo ngono berarti itu ibaratkan secangkir teh itu diri kamu. Lek sampean jarno koyo ngono tidak akan ada percampuran ataupun sinyal energi positif yang akan masuk di teh tersebut. Lah sing masuk misalnya gula, ya, tehnya akan jadi manis. Lah, gula itu pun harus ada kadar berapa sendok. Kalau misal kelebihan pasti gerai diabetes, susah sendiri. Misalnya kita sebagai orang, kalau kita sebagai orang yang suka berlebihan dalam berattitude atau dalam bersosial dan sebagainya, pasti banyak orang yang tidak suka, tidak akan meminum. Kalau teh itu tidak akan meminum soalnya. Tapi kita rasanya itu pas, itu pasti kita pasti banyak yang minum, pasti kayak kene gak ini mau tergantung diri kita cara meraciknya. Nah terus kita kalau pahit, ya itu mau yang hambar adalah diri kita sendiri. Teh itu tidak akan berguna, baik dan akan basi tahu, gak enak ya bilang ambune gak enak. Jadi hidup itu tergantung dari dirimu. Takdir itu ada yang bisa dirubah, yang tidak bisa dirubah. Nah, kalau kita bisa mengusahakan, aku kepengen kita kan masih bisa berusaha dengan takdir menjemput rezeki. Aku pengen jadi ini, kita nggak tahu kan dengan usaha yang apa yang kita lakukan itu belum tentu kita takdirnya seperti ini. Makanya kita tetap belajar, yaitu berjuang sesuai moto kita belajar, berjuang, dan tak lupa juga bertakwa, doa. Next terakhir, closing statement. Kata-kata penutup. Jadi closing statement-nya itu Kiai Haji Hashim Muzadi dalam pidatonya berpesan. Pidato saat Kongres IPNU 16, IPPNU 15 di Pondok Pesantren Al-Hikmah, Brebes, Jawa Tengah. Agar IPNU dan IPPNU tetap menjadi organisasi kader. Kedua organisasi itu adalah ujung tombak pengkaderan Nahdlatul Ulama. Masa depan NU itu ada di tangan mereka. Kalau zaman di sini kader-kader IPPNU diam saja, intinya itu tidak mau belajar, tidak mau berjuang, ya sama cuma Pak Desamen tidak sayang NU ke depan. Seperti itu. Nah, kok ngono Mbak sampean mikir? Karena kita tidak tahu ancaman-ancaman apa, ancaman atau peluang atau tantangan seperti apa ke depannya akan kita hadapi. Makanya kita sebagai pelajar atau kader IPPNU harus mempunyai fondasi-fondasi yang kuat. Kalau kita sebagai pelajar dan misalnya kita sudah naik fatayat atau naik BPM atau sudah bermasyarakat, itu enggak kaget. Maksudnya enggak IPPNU tok sih, organisasi yang bisa Pak Ono seperti ini. Maksudnya. Nah, itu ada contohnya tanaman itu benih itu ditanam. Kalau sampean menanam bagus dan sampean mampu merawatnya, dia akan tumbuh dengan sendirinya. Sampean juga memberikan air, diberikan air, ini tumbuh dengan pohon, jadi pohon. Nah, maksudnya gini yang saya maksud. Jangan dilihat dari hasilnya, tapi kita lihat dari proses. Orang itu sering bilang kayak gini,
arek iku lho koyo ngono, koyo ngono. Tapi dia tidak tahu proses kita seperti apa, yang tahu ya kita sendiri. Makanya gini, kita itu tidak butuh dihargai oleh manusia, tapi kita itu pokoknya dihargai di mata Tuhan itu sudah cukup. Karena itu, tidak semua manusia itu suka dengan kita. Orang yang tidak suka itu melihat kita, itu pasti alah, masih arek itu apik loh. Orang yang suka, kayak bukan suka cinta, enggak. Suka melihat entah sampean kelakuan yang ini dan itu pasti melihatnya, ya Allah, iki lo masih iki mbak iki kayak gini dan sebagainya. Meskipun ya orang lah kayak ini, tapi aku lo kagum be orang ini, tetap kagum meskipun seperti itu. Nah itu beda kacamata penglihatan. Nah, statement terakhir bukan dari saya sih, dari beberapa saya mengawal dari mengawal beberapa pengkaderan di IPNU itu statement dunia kaderisasi itu ada 3 tahapan. Kalau sama menjadi kader, di kader itu misalnya menjadi peserta magista atau peserta dalam pelatihan seperti ini, itu ya butuh patuh akan diganti. Jadi kayak ono menghargai. Kalau kita itu dikader sama panitia, sama materi, sama narasumber dan lain sebagainya. Terus yang kedua, kita tuh peka menjadi kader. Kalau kita sudah menjadi kader, kita tuh harus peka. Pekanya di mana? Yaitu mau ikut serta dalam memperjuangkan, dalam mengembangkan PPNU dan lain sebagainya. Terus ketiga, kita itu harus sadar dalam mengkader. Kalau sudah menjadi kader, kita tuh harus sadar dalam mengkader. Poin-poin seperti ini. Jadi, lek sadar dalam kader itu mau golek-golek kancane, golek-golek adik-adik kelas dan lain sebagainya. Ayo kita ikut bareng di PPNU. Kepemimpinan yang baik itu bukan dilihat dari sekarang kamu memimpin, tapi dilihat dari setelah kamu memimpin, apakah di situ ada kemunduran atau kemajuan. Jadi, pola ukurnya tidak dilihat dari saat kamu memimpin, tapi setelah kamu memimpin. Ya, mungkin tadi saya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Di sini saya kembalikan ke moderator. Di situ sebelumnya ada IG saya, bisa di-follow. Kalau mau konsultasi, ada nomor saya. Tuh, bisa tanya-tanya dan sebagainya. Kurang lebihnya, ya saya mohon maaf itu di IG saya ya. Nama saya Mbak Anissa, panggil Mbak Anissa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tepuk tangan untuk pemateri kita dulu ya mungkin, insya Allah. Terima kasih untuk rekanita Anissa. Mohon maaf di sini masih adzan, kita bisa break dulu, nanti dilanjut setelah adzan. Oke, monggo.
Ya, mungkin bisa langsung dilanjut, nggih. Untuk selanjutnya setelah sesi diskusi, kita buka 3 pertanyaan. Bagi teman-teman peserta yang ingin bertanya bisa raise hand atau langsung on mic, nggih. Dipersilahkan. Ya, ada dari rekanita Irfa Mashfa Fatma. Bisa langsung mengajukan pertanyaannya. Baik. Pertanyaannya dituliskan melalui kolom chat, nggih. Apa syarat ikut Makesta? Mungkin ini langsung dijawab nopo ditampung dulu nggih, Mbak? Ditampung dulu aja. Oke. Baik. Masih ada 2 pertanyaan lagi, mungkin dari rekanita. Ya, rekan Gama Syahputra. Dipersilahkan. Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimana jika sudah ikut Makesta di PAC di daerahnya masing-masing? Baik, berarti kurang 1 pertanyaan lagi, nggih. Dipersilahkan kepada rekan-rekanita yang ingin bertanya, bisa melalui kolom chat ataupun on mic, nggih. Sepertinya sudah tidak ada ini, Mbak. Oh, ini masih ada 1 lagi. Dari rekan Malik. Ya, dipersilahkan rekan untuk memberikan pertanyaannya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin tanya Kak Ya. tentang organisasi Makesta. Apakah organisasi Makesta itu termasuk organisasi internal apa eksternal Kak? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Oh, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, rekan Malik. Mungkin bisa langsung dijawab, nggih, Mbak Anissa. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, rekan-rekan. Ya, rekan-rekan. Oh, ini ya mungkin bisa dijawab dari rekanita Irfa Mashfa terlebih dahulu. Apa syarat ikut Makesta? Apa syarat ikut Makesta? Sebenarnya itu syarat ikut Makesta itu gampang, harus ini sih lebih ke umur sih, biasanya itu dibatasi. Kadang panitia itu pengennya sampai umur, ada yang sampai dibatasi 23, ada yang 20, ada yang sampai cuma 21, itu tergantung kebijakan panitia. Pokoknya tidak keluar dari
pokoknya masih usia di IPMI PPNU seperti itu. Usia IPMI PPNU kan sampai 27-an kan. Nah, ini kan besok rencana kongres kan mau dipotong. Itu kan kita nggak tahu. Terus yang kedua itu pastinya adalah rekomendasi dari pimpinan kalau Makesta di PKPT ikut di PKPT lain, rekomendasinya dari PKPT. Kayak gitu. Terus kalau Makesta diranting ke PAC, Makesta PAC ranting Makesta PAC ya. Berarti rekomendasi ranting ke PAC seperti itu. Jadi pokoknya ada rekomendasi sesuai dengan umurnya, siap mengikuti, siap menerima materi-materi dalam Makesta, menerima mengikuti semua materi dalam Makesta itu insya Allah sudah cukup, dan mengikuti aturan-aturan dari panitia. Sebentar ya, di sini soalnya adzan. Iya, Mbak. Enggak buka April. Apa saya telepon bener? Harisma Astra Dewi loh, bisa dilihat. Tak lanjutkan ya. Kira-kira dari Rekanita Irfa Masya itu yang saya jelaskan tadi ada yang kurang atau gimana, ada sanggahan? Oh iya, bagaimana untuk Rekanita? Itu soalnya kan saya juga ikut IPPNU di rumah. Apa itu berbenturan atau gimana ya? Apa boleh maksudnya? Boleh ikut IPNU IPPNU 2. Misalnya di kampus, di rumah boleh sekali. Terus Makestanya ikut yang mana? Kalau berbicara mengenai Makesta, sama enggak ikut lihat tadi pengkaderanku. Aku Makesta 2 kali, laku 2 kali. Sebenarnya itu tidak masalah.
kita Makesta berapa kali, lebih dari satu. Tapi ada yang berbeda versi. Iki aku sekaligus menjawab ini punyanya rekan Gama Syaputra. Gimana jika ikut Makesta di PA di daerah masing-masing? Banyak kader-kader PKPT itu yang mempermasalahkan itu dulu pas saya pernah jadi panitia oprek, open recruitment anggota saat Makesta itu pernah kan saya jadi panitia oprek CP sisan. Wah, kayak sebenarnya itu pasti tergantung kitanya. Nek kita dirasa pengen mengupgrade ilmu lagi, kok ikut Makesta lagi. Tapi ada yang bilang kayak gini, arek wis Makesta kok di Makesta lagi. Tapi itu nggak masalah sih, bagi saya nggak masalah. Soalnya misalnya kita kalau mau lakmut, terus Makesta misalnya sama lakmutnya 2021, Makesta 2015. Nah, eling sama ilmu Makesta, terus sama pengen mau upgrade ilmu saya, rek mau PKPT aku tak bilas Makesta. Ya nggak apa-apa seperti itu. Kok tidak ada aturan yang melekat di situ, nggak ada. Oke, matur suwun. Gimana rekan Gama? Sekaligus tak jawab tadi. Sudah cukup, Mbak. Sudah cukup, jelas. Apalagi di PKPT kan mewajibkan ya, kalau Makesta itu sebagai awal dari masuk anggota PNU di PKPT Uinsar. Karena tadi ada perbedaan ikut Makesta di PKPT sama di ranting. Bedanya di mana? Kalau ikut Makesta di PKPT, di situ ada pembahasan yang lebih krusial. Krusialnya di mana? Di sosiologi atau antropologi kampus. Kita akan diberikan gambaran, ciri-ciri mahasiswa, terus kehidupan mahasiswa di kampus seperti apa. Itu perbedaannya berbeda sekali dengan Makesta di ranting. Kok ngono grid Makesta yang di PKPT grid lu dhuwur aku ngarani. Soalnya saya juga merasakan keduanya. Baik Makesta di PKPT, baik Makesta di ranting itu dulu saya pernah merasakan. Jadi peserta maksudnya. Bisa tak lanjut, Mbak moderator, untuk jawab pertanyaan. Ya, untuk pertanyaan ketiga tadi dari rekan Malik, apakah Makesta itu organisasi internal atau eksternal? Ini mungkin bisa diluruskan ya, Mbak? Jadi Makesta itu bukan organisasi. Organisasinya itu IPNU, PPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Lah Makesta itu pengkaderannya di IPNU PPNU, pengkaderan pertama, gerbang pertama masuk IPNU PPNU. Masa kesetiaan anggota. Makanya kenapa kok dinamakan namanya kok masa kesetiaan anggota? Karena anggota baru masuk di Makesta maksudnya. Nah itu nek dia setia baru dia lanjut dong ke lakmut. Maksudnya bahasa orang-orang bucin, kalau dia setia pasti lanjut ke pelaminan. sponsor. Bagaimana rekan Malik? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Ya, saya mungkin kurang paham. Ya, saya mungkin salah paham yang tadi ya, mohon maaf. Ya. Nggak apa-apa. Oke, yang terakhir Pak ini. Iya, ini yang terakhir bisa menambah nggih Mbak satu pertanyaan lagi dari rekan Gama. Untuk di tingkat perguruan tinggi itu apa yang membedakan IPNU, IPPNU dengan PMII dan porsinya apa saja? Oke. Yang sampean munculkan sekarang itu pertanyaan-pertanyaan yang pernah muncul di pikiran saya beberapa tahun kemarin saat saya masih di PKPT. Artinya saya halo. Artinya kan mute kok nggak di mute ya? Punyanya Alvina ya. Mohon maaf untuk rekanita Alvina, mungkin bisa di mute.
Untuk di tingkatan perguruan tinggi apa yang membedakan dengan PMI? Yaitu masa. Kalau itu masanya itu tidak hanya mahasiswa, juga pelajar. Ini secara umum ya. Aku sih belum membahas di spesifik perguruan tinggi. Kalau PNU secara umum itu masanya itu tidak hanya di pelajar, mahasiswa, tapi juga santri. Nah, itu ada tiga pokok itu tadi, pelajar, mahasiswa, santri. Jadi kalau kita kader PKPT, kalau ada ditanya, kalau kita ditanya misalnya, kalau kamu kok ikut PKPT, kamu kok ikut PKPT, masuk ya pelajar wae ya, sama luruskan di IPNU PPNU itu masanya itu tidak hanya di pelajar yang bernaungan SMP, SMA, tapi di mahasiswa sama di santri atau di pondok pesantren seperti itu. Meskipun kalian nggak kuliah, kalian nggak sekolah, itu bisa ikut PPNU pondok, itu bisa. Nah, terus ini untuk di tingkatan perguruan tinggi apa yang membedakan IPNU dengan PMI? Nah, kilas balik sejarah IPNU PPNU dan PMI itu duluan mana berdiri, aku tanya. Duluan IPNU, Mbak. IPPNU. Kalian pernah ke museum NU di Surabaya itu loh. Nggak ikut tempatnya? Ada yang pernah ke situ? Ya ini ya tempatnya aku lali. Museum NU bener sendok Surabaya gitu. Kalau sampean pengen tahu sejarahnya dulu ya mau kan ada yang bilang duluan IPPN daripada PMI. Di situ ada berkas lama. Kenapa? Ya mau alasannya PMII didirikan. PMII itu didirikan dari rahimnya IPPN. Aku kan wis tuwe Kak Mojo, jadi aku ya rodok lali. Nah itu porsinya itu di mana? Kalau IPPN itu lebih ke apa ya? Kok fondasinya ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun di PMI juga sama-sama Banom. Maksudnya sama-sama sekarang PMI kan jadi Banom kan. Pernah dulu kan lepas dari Banom. Nah, sama-sama Banom meskipun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi bedanya di IPPN itu lebih dikuatkan. Kalau di PMI itu ada siasat-siasat politik, aku ngarani itu. Jadi PMII itu tidak lepas dari siasat-siasat politik. Seperti itu. Terus IPPNU nggak boleh berpolitik. Kader IPPNU nggak boleh terikat dengan bukan nggak boleh. Boleh terikat. Tapi kalau kayak ketua itu nggak boleh sama sekali ikut dalam partai. Ketua pimpinan manapun itu nggak boleh. Pimpinan di IPPNU, misal pimpinan cabang, pimpinan wilayah itu aslinya nggak boleh. Tapi ya sekarang zamannya kayak gini, saya nggak bisa berkata-kata. Meskipun realitanya seperti itu. Kadang ada yang seperti itu, tapi tidak semuanya. Itu bedanya di situ. Kalau PMI ya genting, kalau masalah politik itu sangat genting sekali. Meskipun saya tidak berproses lama di PMI, hanya ikut apa saja. Tapi ya itu tadi, kalau di PMI itu seringnya yaitu ada turun jalan. Jadi mereka itu diajarkan bagaimana cara menjadi mahasiswa yang kritis, mahasiswa yang benar-benar peduli terhadap rakyat. Nah, IPPNU itu maju mundur seperti itu, bukan maju mundur, tapi kita itu kayak lebih takdim lah. Aku harus turun jalan dan lain sebagainya. Pasti ya berpikir nggak usah wis kita kayak rada isin katakanlah. Tahu nggak zaman bukan menemukan ya. Tahu nggak zaman mengaca dari PKPT di UINSA itu pernah nggak ada yang turun jalan ikut PMI kan nggak pernah nggak? Sepertinya nggak pernah. Nah, itu porsi-porsinya di situ. Ya meskipun di kampus itu sama-sama
sama-sama dengan NU, sama-sama di bidang kemahasiswaan, sama-sama pokoknya tidak saling menjatuhkan. Soalnya kita juga sama-sama di NU, meskipun kadang cara berpikir kita berbeda, cara pandangan kita dan lain sebagainya, seperti itu. Tergantung kita sih orangnya. Kalau kita mampu, tadi seperti gambar yang ada di PPT saya, kalau kita tuh mampu meraciknya dengan baik, akan ada hasil yang lebih baik lagi. Meskipun kita ikut organisasi apa saja, itu tergantung dari kita sendiri. Sudah ya? Sudah selesai? Ada tanggapan? Bagaimana rekan Gama, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Ya, sudah cukup terjawab, Kak. Cuma kan yang masih membingungkan itu antara IPNU sama PMII itu, ya itu tadi porsinya. Kalau IPNU itu di mana saja, kalau PMII itu di mana saja. Kan buat yang baru masuk di jenjang perkuliahan juga masih bingung nanti kalau PMII arahnya kemana, IPNU arahnya kemana. Ya cuma seperti itu saja. Baik, mungkin melihat waktunya juga sudah sore ya. Jadi kita akhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Tapi sebelum itu izinkan saya di sini untuk menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh rekanita Anissa, bahwa karakter bangsa itu, karakter sendiri itu akhlak, sedangkan IPNU dan IPPNU itu karakternya terbentuk di Mabadi Khairul Ummah, melalui Mabadi Khairul Ummah yang terdiri dari as-sidqu, al-amanah wal wafa' bil ahdi, al-adalah, at-ta'awun, al-istiqomah. Lalu pentingnya IPNU IPPNU dalam membangun karakter bangsa sendiri harus segera disadari dan ditindaklanjuti. Dan untuk tingkat pengkaderan di IPNU IPPNU sendiri ada masa kesetiaan anggota atau makesta, latihan kader muda atau lakmut, latihan kader utama atau lakut, latihan instruktur pelatih 1 dan pelatih 2, latihan kepemimpinan nasional. Mengkader, memfilter, menjadi benteng aswaja dan wadah silaturahmi adalah urgensi dari IPNU IPPNU itu sendiri. Sedangkan untuk eksistensi IPNU, kita harus mampu melek teknologi adaptif, achievement oriented, ambis, open minded, butuh perhatian dan mudah bosan. Kemudian ada tadi kata-kata yang luar biasa ya, hidup itu seperti secangkir teh, bagaimana rasanya tergantung bagaimana kamu meraciknya. Dan kemudian ada statement terakhir, kaderisasi ini ada 3 tahapan, patuh akan dikader, peka menjadi kader, dan sadar akan mengkader. Sekian yang dapat saya simpulkan. Di sini saya selaku moderator dari awal hingga akhir jalannya diskusi webinar kaderisasi. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga yang sangat besar saya sampaikan kepada pemateri yang sudah meluangkan waktu dan membagikan ilmunya kepada kita semua di siang hingga sore hari ini tadi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Acara selanjutnya